Ini saya tuh pernah dapetin satu kasus ya. Itu kasus besar loh. Jadi ada 2 orang laki-laki di Medan nih, temen SMA. Masing-masing sudah kawin dan masing-masing tuh sudah kenal lah satu sama lain. Nah, yang satu jadi anggota DPRD di Medan, yang satu jadi pengusaha. Si anggota DPRD itu sebagai anggota di rapat mulu, tapi temennya rajin silaturahmi. Ceritanya, saya didatangi sama si anggota DPRD ini. Dia datang, yang datang bawa apa, Franky? Bawa satu album gede gambar, foto temennya, di tengah foto anak, di bawah foto dia. Mulai dari tampak ke samping kiri, setengah kiri, depan, tengah kanan, sampai dari belakang foto mereka 3 orang itu. Dia tanya, "Dok, ini yang di atas saya, ini anak saya yang ketiga, dan ini teman saya yang pengusaha itu. Menurut dokter mirip yang mana?" Cuman kan dok katanya, tapi akhirnya tuh dia bilang, "Ya gini ya, oke saya lihat, ya kayaknya saya lebih mirip ke bawah." Dia bilang, "Iya kan betul kan diselingkuh." Terus saya bilang, "Emang kenapa?" Jadi rupanya dia berantem sama istrinya karena anak ketiganya tuh nggak sama dengan kakak-kakaknya, lebih mirip sama itu. Dia curiga istrinya nggak ngaku, temannya nggak ngaku. Tapi kan gini dok, banyak juga ini pendapat orang ya, katanya anak tuh bisa mirip sama orang yang kita benci katanya, ya kan? Mirip sama orang yang kita suka. Ya. Nah, untungnya saya pernah sekolah di Jepang. Waktu saya sekolah di Jepang itu, profesor saya tuh sering dapetin kasus kayak gituan, dan dia selalu foto. Jadi telapak kaki juga dicetak, telapak tangan diperiksa, bibir, sidik bibir nih, bibir kan ada sidiknya seperti sidik jari, diperiksa juga. Bibir punya sidik. Iya, ada garis-garisnya kan? Iya. Nah itu diperiksa, difoto juga. Jadi ada fotografi forensik tuh namanya. Yang rajin orang Jepang apa emang udah umum nih? Enggak, orang Umum Jepang. ya? Orang Jepang. Saya nggak tahu, tapi di Jepang tuh seperti itu tahun 90-an. Nah, setelah itu diperiksa DNA. Dia bilang ini adalah bukti pendukung, tapi yang menentukan DNA. Jadi walaupun mirip ke orang yang si A, tapi kalau DNA-nya enggak, ya enggak gitu lah. Jadi pemutus tuh DNA. Kadang-kadang mau anjurin aja sama ibu-ibu yang lagi hamil, ya benci aja sama artis gitu kan ya, ntar aja mirip kayak artis gitu ya. Tapi artis yang keren gitu ya. Nah, tapi walaupun DNA-nya beda kan, yang penting udah untung duluan. Iya. Untuk murid aja mirip artis. Tapi saya selama ini sih ya tapi itu rada-rada aneh. Jadi dasar kecurigaannya tuh karena foto gitu. Untuk kasus yang tadi dok, gimana tuh? Akhirnya itu karena kasusnya udah sampai ke pengadilan dan itu ribut. Karena kenapa kamu, Franky tahu ya, kalau orang Medan itu kan masalahnya kawin tuh antara 2 marga. Jadi perkawinan tuh bukan 2 orang. Yang punya marga nih ya? Margali sama Margali, bukan? Iya, kan itu kan marga dari marga ibu, marga bapak. Nah itu jadi 4 marga tuh berantem. Soalnya yang punya marga banyak nih kalau di Medan nih. Yang mata sipit beneran atau bukan yang mata sipit nih? Nah akhirnya tuh sampai ke pengadilan. Ke pengadilan karena dua-duanya nggak ngaku, istrinya nggak ngaku, temannya nggak ngaku, akhirnya diperiksa. Jadi pemutusan, jadi pengadilan membuat putusan selah namanya. Sebelum saya memutuskan benar apa enggak tuduhan tadi, pemeriksaan harus DNA. Nah, diminta saya, dan ternyata itu memang anak temannya. Iya. Ya udah, tapi kasus selesai. Ya, rame deh ya. Iya rame. Tapi itu pertama kali tuh saya lihat tuh orang bawa foto gitu loh. Tadi dokter Jaya bilang silaturahmi. Ya, kalau dalam dunia panti pijit adalah panti pijit plus, ini silaturahmi plus berarti ya. Aduh. Tapi itu temennya emang rajin loh, rajin silaturahmi. Iya, silaturahmi plus cuman ya. Iya. Cuman jadi akhirnya memang tuh anak temen